Halo hai Sobat GP, jumpa lagi bersama tim Sobat Sport yang akan selalu menemani pagi kalian dengan info terupdate seputar Grand Prix dunia. Marc Marquez mendapat cemooh dari penonton usai menabrak Miguel Oliveira di awal MotoGP Portugal 2023. Ya, terdengar sorakan kasar dari para penonton kepada Marc Marquez usai menabrak Miguel Oliveira. Bahkan sampai paddock pun Marc Marquez masih mendapat hujatan. Atas peristiwa ini, Marc Marquez pun terlihat merasa bersalah. Alhasil sesampainya di motorhome, dia langsung ganti pakaian kemudian hadir di garasi. Ia langsung keluar ke pit lane dan melakukan permintaan maaf langsung kepada para penonton yang duduk di tribun utama. Selain itu, lewat medsos pribadinya, Marquez pun mengucapkan penyesalannya. Pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa saya sangat menyesal kepada Oliveira, timnya, dan para penggemar Portugal karena itu adalah balapannya. Saya melakukan kesalahan yang sangat besar hari ini. Tentu saja bukan niat saya untuk melakukan ini, niat saya bahkan tidak untuk menyalip Martin pada saat itu. Marc Marquez mengalami patah tulang usai terlibat insiden menabrak Miguel Oliveira. Usai kecelakaan, rider andalan Repsol Honda itu memeriksakan dirinya ke medical center. Hasil diagnosis diduga pembalap Spanyol ini mengalami cedera patah tulang metakarpal pertama di sebelah kanan, yaitu pada ibu jari. Sialnya, muncul kabar berikutnya yang menyatakan Marc Marquez dalam kondisi tidak fit. Namun demikian, belum diketahui apakah ia akan absen pada balapan berikutnya di MotoGP Argentina pekan depan. Miguel Oliveira sempat tergeletak dan tidak bergerak di aspal setelah diseruduk Marc Marquez. Beruntungnya kedua pembalap, baik Marc Marquez maupun Miguel Oliveira, dinyatakan baik-baik saja. Dari pemeriksaan medis pada Miguel Oliveira hanya menunjukkan luka memar di kaki kanannya. Saya tidak menyangka balapan kandang saya akan berakhir setelah 2 lap, memalukan. Tapi kami bisa bangga dengan kemajuan yang dibuat setelah hari Jumat yang sulit. Saya mengalami memar parah di pinggul kanan saya akan melakukan semua yang saya bisa agar fit untuk Argentina akhir pekan depan. Marc Marquez mendapat hukuman usai menjadi biang keladi dari crash di awal balapan yang melibatkan dirinya dan rider RNF Miguel Oliveira. Ya, manuver yang dilakukan Marc Marquez pun berujung kecelakaan mengerikan. Bukan hanya dirinya yang tersungkur di pinggir lintasan, pembalap RNF Aprilia Miguel Oliveira juga harus menyudahi balapan lebih dini sebab aksi Marc Marquez. Atas aksinya itu, ia pun mendapat hukuman 2 long lap penalty di MotoGP Argentina 2023. Marc Marquez telah diberikan 2 long lap penalty untuk balapan di hari Minggu di GP Argentina karena terlalu agresif dan menyebabkan kecelakaan yang melibatkan pembalap Miguel Oliveira. Pecco Bagnaia berhasil menyapu bersih 2 kemenangan di MotoGP Portugal yang digelar di sirkuit Algarve Portimao. Menyusul di belakangnya ada sosok rider Aprilia Maverick Viñales dan Marco Bezzecchi yang melengkapi podium terakhir. Dan berikut adalah hasil race MotoGP Portugal 2023.
Marc Marquez mengaku kaget dengan hasil yang diraihnya di sprint race MotoGP Portugal 2023. Ya, rider berjuluk The Baby Alien itu justru tidak menduga jika dia bisa bersaing di posisi depan. Sebagaimana diketahui dalam balapan tersebut, Marc Marquez memulai dari posisi terdepan dan meski sempat melorot, pada akhirnya ia berhasil finish di posisi ketiga. Usai balapan, Marquez sendiri mengaku sangat senang dengan hasil tersebut. Namun ia juga tidak menduga jika bisa finish di posisi ketiga. Lebih lanjut, Marquez menegaskan jika dia dan timnya akan terus bekerja. Hal itu dilakukan agar bisa mendapatkan hasil terbaik di balapan-balapan selanjutnya. Fabio Quartararo memberikan komentarnya usai menjalani sprint race pertama di MotoGP Portugal 2023. Sang juara MotoGP 2021 ini berpendapat bahwa akan ada banyak pembalap yang mengalami kecelakaan di seri-seri sprint race selanjutnya. Sebagaimana diketahui, dalam balapan pendek tersebut banyak insiden terjadi. Sejumlah kecelakaan dialami oleh para rider seperti Enea Bastianini, Luca Marini, Marco Bezzecchi, dan Joan Mir. Quartararo pun nyaris mengalami crash ketika bersenggolan dengan Joan Mir di lap ke-12. Untungnya dia bisa bertahan dan hanya Mir yang mengalami kecelakaan. Melihat kecelakaan-kecelakaan di seri pembuka MotoGP 2023 itu, Quartararo pun yakin kalau akan ada kecelakaan besar di seri-seri sprint race berikutnya. Dia pun menilai seluruh pembalap memiliki kans untuk mengalami hal tersebut. Masih ada 20 balapan sprint lagi dan saya tidak ingin memikirkannya. Anda bisa bermain agresif. Pada akhirnya tidak apa-apa hari ini, hanya Mir, Bastianini, dan Marini yang jatuh. Tapi pasti akan ada lebih banyak lagi kecelakaan di masa depan. Enea Bastianini mengalami crash cukup parah saat melakoni sprint race di Portimao. Rider anyar Ducati Lenovo ini pun mengalami patah tulang belikat. Akibat cedera yang dideritanya itu, Bastianini terpaksa akan absen pada balapan GP Argentina. Kami berharap Bestia cepat pulih. Menyusul cedera hari ini, Enea terpaksa absen pada balapan di Portugal dan GP Argentina minggu depan. Kondisinya lebih lanjut akan menentukan kembalinya dia ke balapan. Segera kembali, Enea. Lewis Hamilton memberi peringatan untuk Max Verstappen bahwa dirinya masih bertekad untuk menjadi juara dunia di Formula One. Perlu diketahui kemenangan Grand Prix terakhir Hamilton terjadi di Arab Saudi pada tahun 2021. Setelahnya Hamilton selalu kesulitan untuk memenangi balapan. Ya, hal ini tak terlepas dari performa mobilnya yang tak konsisten. Meskipun Verstappen kembali memuncaki klasemen Formula One musim ini, Hamilton bertekad untuk tetap berusaha memenangkan kejuaraan lagi. Helmut Marko terbuka untuk membahas masa depan AlphaTauri di tengah rumor bahwa tim Formula One itu akan dijual. Dilansir dari Racing News, sang penasihat Red Bull Racing ini mengakui masih ada keraguan di kubu Red Bull antara mempertahankan atau menjual tim AlphaTauri. Tidak, AlphaTauri tidak untuk dijual, namun secara internal ada beberapa pertimbangan. Yang tidak memuaskan adalah biaya AlphaTauri lebih mahal dari Red Bull. Jadi apa yang kita lakukan? Apakah kami merestrukturisasi? Apakah Anda harus tinggal di Italia? Apakah Anda memindahkan tim sebagian ke Inggris atau bahkan mungkin seluruhnya? Apakah Anda menjual semuanya? Ini adalah pertimbangannya. Yang jelas kami membutuhkan tim kedua, sesederhana itu. Terutama juga untuk mesin. Eddie Jordan meyakini bahwa Max Verstappen bisa memenangkan 10 gelar juara dunia. Sejauh ini Verstappen sudah mengoleksi 2 gelar juara dunia, yakni di musim 2021 dan musim 2022. Dan hebatnya dominasinya pun diperpanjang hingga 2023. Verstappen dan rekan setimnya Sergio Perez bersaing untuk menjadi pemenang di Bahrain dan Jeddah, menempatkan diri mereka dalam pertarungan antar tim untuk memperebutkan gelar. Jika semuanya tetap baik dengan Max Verstappen, dan saya berharap itu akan sama secara mental dan fisik, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan mobil, Max akan mencapai 10 gelar juara dunia, karena dia masih muda dan sebagus itu.